Setelah kita hampir 4 tahun belajar di politik ya kan, ternyata jurusnya tuh macam-macam. Ada yang tiba-tiba udah lurus, set ada tikungan tajam. Dan fairnya Pak Erik itu dia berani loh ngebuka bobrok-bobroknya BUMN itu. Ini kan bom waktu. Dan banyak kejadian bukan di zaman dia. Garuda akumulasi dari zaman-zaman sebelum-sebelumnya dibuka. Mereka udah nggak bisa berlindung di balik COVID. Lah emang pengelolaannya nggak bener. Nah kemudian dapat Project B. Project B dapat duit bukan dibuat nyelesain Project B, tapi dana Project B dibuat nutup kekurang untuk menyelesaikan Project A. Udah mulai nih. Udah, emang gitu. Dari tadi berarti udah mulai. Udah. Kamu bisa nge-vape. Ya, boleh sini mau ngerokok, mau apa. Rokok jangan di Rokok sini. jangan, karena narsum kami itu biasanya di atas 70 tahun, Mas. Yang komorbidnya udah 2 level lebih tinggi dibanding orang-orang ini masih sumber kita. Iya. Kita masih aman kita. Kita masih Aman, tapi belum tentu tidak berisiko juga. Masih aman. Iya. Tapi banyak temen gue yang masih muda-muda itu ya Mas Hakim ya. Itu terserang penyakit yang agak serius dan pada akhirnya meninggalkan kita lebih dulu gitu. Umurnya masih muda, gaya hidupnya sangat sehat. Itu maksudnya gimana maksudnya? Enggak, maksud gue juga bingung juga sama umur-umur kita ini. Artinya kalau dibilang kita nih masih aman-aman aja, ini udah mulai kan? Udah. Kalau kita masih aman-aman aja, banyak juga yang seumur-umuran kita ini yang Lewat. iya meninggalkan berangkat kita duluan. bahkan waktu COVID itu juga yang COVID banyak sekali gitu. Hidupnya Banyak kehilangan teman juga. Sehat loh. Makanya gue ngeliat lu kan olahragawan, hidup sehat, badan ramping, rokok pun artificial. Katanya lebih bahaya malah vape ini. Nah, Nggak tahu deh. Iya kan? Mungkin kuncinya itu nggak boleh mikir nemen-nemen mungkin. Kan biar gak stres. Kan kalau di desa gitu itu Bud, umur 80, ya kan 80 lebih, ngerokoknya malah ngerokok kelobot kadang-kadang. Kelobot tuh gimana? Kelobot tuh yang pakai itu loh. Otingwe, linting Dilinting pakai jagung, daunnya jagung. Itu kan lebih strong itu. Cuman ya masih bisa macul, masih senyum-senyum. Tanyain Mbah gimana tipsnya biar awet, masih seger. Ojo dipikir nemen-nemen jangan dipikir nemen-nemen katanya gitu. Ya beda sama kalau di perkotaan ini kan kadang-kadang ya mungkin ekspektasi terlalu gede, mikirnya terlalu nemen-nemen. Iya. Berangkat duluan mungkin. Iya. Padahal fisik sehat ya. Kerjanya tiap minggu posting half marathon ini kan, ini enggak? Iya. Ini kok kayaknya mulai tertuju ke kita nih. Emang lu ini ya half marathon gitu? Enggak sih 10K sih mentok. 10K lah. Enggak, ini banyak teman-teman gua ada satu bos tapi di Jakarta ini olahraga juga nggak tahu ya. Lebih dapat sehatnya atau gimana ya? Karena kalau misalnya sebelum rame-rame soal polusi tuh. Misal goes di Dalkot, muter Sudirman itu pasti ini sakit banget. Kelar goes, misal ngeludah gitu kayak ada pasir yang nyangkut gitu. Beda sama kalau misalnya kita goes di kampung tuh di Kediri atau mungkin lagi pengen keluar Jakarta ke Sentul KM0 itu agak mantap. Itu enak banget, plong banget kalau lagi goes, udaranya segar. Jadi Car Free Day setiap hari Minggu itu ini ya, mengantarkan kita menghirup partikel udara lebih banyak. Lu kenalin dulu dong siapa? Ya ini kebiasaan kita. Nah kita sudah datang ini seorang olahragawan, pengurus olahraga, pecinta olahraga, terutama sepak bola ya. Makanya gue mulai dengan kesehatan dan
umur panjang tadi. Amin. Dan Insya sekarang Allah ini umur banyak panjang BUMN yang ingin umurnya juga panjang dan semakin sehat. Nah, makanya beliau Bisa gitu Mas Mes tuh bisa ya. Bisa. Iya, Bisa iya. cariin semuanya. Iya. Siapa nih? Abdul Hakim Bafagi. Weh. Anggota Ini kemana sih tuh? komisi Komisi Salah. BUMN dari Komisi 6. Komisi 6. Komisi 6. Teman saya komisinya Om Botak. Enggak udah, lu tuh udah menghina ya. Investasi di Turki dia agak panjang bos, Oh, agak iya. banyak. Om Botak siapa? Udah nggak botak. Om Andre. Oh, Bang Andre habis di itu di Iya. tusuk itu. Anak Hermansyah punya barang. Ya. Bang Andre gimana sih di sana? Bang Andre di Suka komisi viral terus ya. viral dong. Bang Andre kan selalu viral. Iya. Abang kita itu. Itu waktu gebrak-gebrak meja waktu maki-maki Mekarta itu lo Mekarta. nggak ikut langgam maki-maki juga tuh atau Kita apa? nggak bisa bos gebrak-gebrak meja. Tapi emang di komisi lu tuh sering gebrak-gebrak, adu-adu gebrak gitu ya bang, Enggak sih. Mas? Enggak. Andre aja. Kayaknya yang gebrak-gebrak meja Bang Andre Bang Andre yang saya tahu ya Bang Andre. Tapi kan memang soal Mekarta ini kan runyam juga nih barang. Iya. Kasihan tuh orang-orang tuh. Saking nggak ada orang lainnya, apa pikir siapa lagi ya? Dia berusaha keras dari menjawab pertanyaan siapa lagi yang gebrak meja. Lanjutkan Bang Andre. Brak. Itu untuk masalah kesehatan tadi kan udah ngomong kita kesehatan tubuh nih ya. Mengelola menyehatkan tubuh dengan olahraga dengan mengurus olahraga sendiri itu sama sehatnya atau Enggak. gimana? Lebih sehat ngurus tubuh. Ngurus klub bola kemarin itu nggak bikin sehat, bikin sepaneng yang ada. Gitu. Kenapa sih ngurus bola itu susah banget di Indonesia? Lu pengurus Persik Kediri waktu itu Mas ya? Apa? Bukan. Pemilik sih kemarin. Milik. Emang agak salah Jadi- gitu. Tadi gue nyala, Mas, itu wali kota Kediri orangmu ya? Itu kakakku sih. Bajingan. Ini kamu Persik Kediri, kamu pengurus yang punya sih. Oh, Kemarin 2002 ini 2022 udah kita lepas. lepas ke? Lepas ke adalah salah satu orang juga pemain Persik. Ya pemain kebetulan punya duit. Dari hasil main. Bagus Enggak dong. sih. Sepak bola Dari Indonesia. nyokapnya sih. Oh, ya tahu. Tahu kan, Bapak? Tahu. Gue gak tahu. Dulu di sekitaran Jogja kan dulu kan. Di Sleman lebih Iya. Iya, oh berarti Mumtaz Rais kan. Oh bukan. kalau itu dia pengen Anggar bos, milik Anggar dia kayaknya Bang Mumtaz. itu. Berarti bentar lagi kalau kita lihat Pratama Arhan bakal beli semen Padang kali. Oh bisa ya? jadi. Iya. Presiden Semen Padang. Iya kan? Ya. Terus gimana? Coba cerita dulu lah pengalaman. Yang mana bola? Ngurusin bola ini. Ngurusin bola Tadi lu bilang lebih nggak sehat Iya. ngurus bola dibanding nggak sehat. Ekosistem Berolahraga. bola di Indonesia ini kan kita tuh baru nggak bisa pakai APBD itu 2014 atau 2012. Dulu kan masih didanain pakai APBD tuh. Makanya klub-klub tuh bisa gampang untuk dapat pendanaan. Aku lupa ya 2012 apa 2014 itu regulasi berkaitan nggak boleh pakai APBD itu turun. Kan banyak tuh klub-klub yang terjun bebas. Nah dari situ buat dapat pendanaan itu yang cukup sulit. Satu sisi memang ekosistemnya masih berbenah. Bola ini kan selain PT-nya, pemerintahnya, federasinya, supporternya, unsurnya kan 4 itu. Ini lagi bertumbuh untuk jadi lebih baik. Memang beda sama dia di luar negeri itu. Luar negeri kan contoh kayak di Eropa itu kan sudah mulai matang juga kan. Akhirnya ketika dibawa ke bener-bener bisnis itu ya bisa profit. Kalau di Indonesia ini kan sulit, Profit nggak? sulit, Ente kemarin tuh. bleeding. Kenapa? lebih banyak nyusuinnya. Itu udah tahu sebelum beli klub apa setelah beli klub baru tahu ini bleeding? Maksudnya udah terprediksi belum sebelumnya? Iya terprediksi. Terus ngapain Mas? Enggak, cuma gini. Jadi dorongan dari masyarakat pada waktu itu kan buat ngebangkitin Persik lagi. Nah daripada
kakak itu cawe-cawe di situ, dan itu kan bahaya kan kalau misal tiba-tiba ada APBD yang turun ke sana kan. Udah deh akhirnya aku sama bokap itu 2016 mulai pelan-pelan ngebenerin Persik Kediri. 2016, 17 akhirnya mulai muncul lagi aku di 2019. 2018 masih 2018 19 masih di belakang layar. 19 itu Liga 2. Udah mulai kita benerin, dapat dorongan dari supporter untuk ngebikin PT. Nah 2019 itu mulai dibikin PT. Oh baru juga PT-nya? PT-nya baru, Kediri CNI Perkasa itu 2019. Beda setahun aja sama Total Politik ya PT-nya. Itu Sebelum pandemi tapi dia. sebelum pandemi. Iya kita pas setelah. Dan target 2019 sebenarnya nggak lolos Liga 1. Saya sampai teman-teman udah nggak usah ambisi lolos Liga 1 dulu. Dibenerin dulu perusahaannya daripada kita ntar terlalu muluk-muluk malah belum siap. Fokus Liga 2 dulu, dibenerin perusahaannya. Revenue streamnya sepak bola Indonesia itu klub dari mana sih? Ya itu dia. Pendapatannya. Ya. Karena orang berebut loh untuk punya klub bola dan tetap mempertahankan. Kalau itu beli baru gitu-gitu loh. Jadi postur pendapatannya klub bola itu satu dari Aksiar. Kan Liga 2 nggak ada dong? dapat. Oh dapat, oh iya udah ada. Dapat. Aksiar ada, dari tiket ada, dari merchandise ada, dari sponsor ada, kemudian dari endorsement pemain itu. 5 ini. Yang ngebedain di Indonesia sama di luar itu kan sponsor yang nempel di jersey sama aparelnya ini itu pendapatannya mirip-mirip. Kalau di Indonesia timbang banget. Memang ngandalin dari sponsor yang nempel di jersey, kemudian di headboardnya. Kita ngandalin dari situ. Kalau aparel kecil ya di sini. Aparel kecil. Kalau di luar kan beda. Sama. Aparelnya aja tuh ini Aparelnya ya, kan bidding agak gede ya. triliunan kan kalau di luar itu gede kan. Itu udah beda banget. Di situ. Aksiarnya juga. Padahal kan kalau aparel masuk kan itu kan juga bisa berkaitan dengan produk dia yang juga bisa dibeli sama supporter, sama simpatisan gitu-gitu kan Mas? Simpatisan. Bukan simpatisan sih. Penonton dan supporter. Iya Kalau simpatisan bahasa politik. bahasa politik. Kader dan simpatisan. Jadi, Dan fungsionaris total politik sekarang udah mulai merambah-rambah ke sportainment ya kan. Nah ini pertanyaan gue nih paling fundamental, bukan fundamental, baru-baru ya, baru terjadi. Pak Erick Thohir mengusulkan kepada Presiden untuk membuat polisi olahraga. Penting nggak menurut lu? Udah se-urgent itu nggak sih polisi olahraga ini? Steward gitu Ini ya. kan Enggak, sama kayak- polisi olahraga. Sama kayak Satgas Mafia bola kemarin itu kan. Iya. Tunggu, polisi olahraga tuh untuk menggantikan polisi yang beneran di Bukan, dia. apa coba gimana? Polisi olahraga ini membuat kriminal olahraga. Oh, kriminal pengaturan olahraga. skor. Iya. Kalsiopoli. Ya. Gak bakal sih politik. Fabio. Fabio. Ya. Nah, what is this Fabio? Ya. Ya bagus sih. Tapi ya perlu dicek nanti itu apa polisi sepak bola. Polisi olahraga. Polisi olahraga. sepak bola. Ya mudah-mudahan bisa beda dengan Satgas Mafia bola kemarin ya. Ah, gimana kalau saya Kalau satu kan ad hoc kali ya. Ya kemarin waktu nonton itu jelas-jelas di depan mata saya ada kejadian yang nggak bener, kita teriakin polisinya itu mana nih Satgas Mafia bolanya ini. Diem aja. Apa nggak benernya apa Mas waktu itu Mas kejadiannya? Pemain kita mau ngesut ke gawang lawan, nggak sengaja kena pemain lawannya jatuh. Yang dikartu pemain kita. Nggak ketemu kan mikirnya gimana kan. Kita teriak-teriakin, ini gimana nih Satgas Mafia bola. Bingung polisinya. Gitu. Sempat kejadian sih kemarin. di Persik. Itu karena kualitas wasit atau Anda mencium ada aroma amis makanya? Nggak tahu kalau itu kan sulit dibuktiin. Ya makanya kenapa ke Satgas Mafia bola yang Iya teriakin? dan kalau di lapangan itu kan apa yang terjadi di lapangan itu kan sulit dibawa ke ranah hukum juga kan, karena memang tunduknya ke aturan FIFA. Iya. Apa yang ada di lapangan. Oh iya betul.
Terus kalau misalnya mau ada polisi olahraga, dia ruang lingkup untuk bekerjanya di mana dan bisa masuknya sedalam apa. Tapi kalau memang prinsipnya itu buat ngatur atau nindak supaya tidak ada kecurangan-kecurangan di lapangan di seluruh sektor olahraga ya, itu bagus. Tinggal implementasinya seperti apa. Karena konstitusi di lapangan tuh dan di dunia bola lah status FIFA tadi Mas. FIFA. Ya? Apa hambatan Satgas Mafia Bola itu kan juga pernah ada kan dulu kan ya. Aku belum pernah baca, belum pernah ngecekin itu, Rek. Oh. Sebagai pelaku ini ya harap-harap syukur aja kalau bekerja dengan baik ya. Mantan pelaku. Iya, mantan pelaku sekarang cuma jadi supporter. Nah iya kan tetap ada di sekitar lapangan bola. Sekitar kan, lapangan. Iya. Kan tripartit itu kan antara supporter, baru kemarin itu isu polisi olahraganya Pak Erik ini. Sama kayak waktu terakhir kita acara di PAN waktu itu, kan ada Pak Erik, kita wawancara Pak Erik dan Pak Zul di Sultan kemarin tuh ya. Di Sultan ya. Sultan Bafagi. Jadi apa namanya? Kita di ruang VIP di holding room, Pak Erik mengangkat satu isu yang bagus juga. Apa? Saya nggak tahu pemantiknya apa, tiba-tiba waktu itu dengar Pak Erik bilang, lu nggak bisa manfaatin bola ini untuk kepentingan politik. Jadi lu anggap lu pemilik, lu bisa milikin klub, lu politisi jadi apa, lu ngangkat anak lu jadi pemain bola atau lu jadi pengurus PSSI gitu-gitu. Lu mau capitalize untuk kepentingan politik karena supporter bola tuh punya hitungannya sendiri, frekuensinya sendiri. Nah, lu melihatnya gimana? Itu aku terapin kemarin. Pemilik klub bola kemarin ya, Persik Kediri. Kakak wali kota Kediri. Tapi kan dapilku bukan Kediri, Bos. Di luar Kediri dapilku. Dan itu tuntas. Memang aku coba pisahin itu. Ya bola ya memang karena orang dari kecil. Kalau dulu zaman kecil masuk ke stadion aja nggak pakai tiket, gandol orang tua gitu sambil minta tanda tangan pemain, ya berangkatnya dari supporter. Ini bola, ini karir politik dipisahin. Dan bahkan sebagian supporter Persik itu kan ada yang di Nganjuk, dapelku kan buat waktu lagi kumpul, kebetulan lagi pakai baju Persik nih, ngambil jaket dulu aku tutupin dulu logonya, aku tegasin ke mereka, kamu supporter, aku waktu itu masih jadi presiden klub Persik Kediri ya. Aku presiden klub. Sekarang kita bahas urusan politik ya. Kamu lepas sebagai supporter, aku lepas sebagai presiden klub. Baru kita bahas kira-kira bisa bantu apa besok buat pemenanganku. Aku pisahin. Tapi kalau kita melakukan kebalikannya, itu baru top. Gimana tuh? Dengan power politik yang kita punya, itu untuk membesarkan sepak bola. Itu kan juga yang dilakukan sama Pak Erik kan. Iya. Dengan power politik dia sebagai Menteri BUMN yang kemudian bisa memaksimalkan potensi buat membesarkan PSSI ataupun membesarkan timnas, dilakuin kan, itu bagus. Tapi jangan dibalik. Kemudian oke deh, kita ngelola klub bola untuk kepentingan politik, minimal ngejar exposure-nya atau bagaimana, atau nanti berusaha mengharap dukungan, nggak bisa sustain sih menurutku. Dan supporter itu nggak sebodoh itu juga. Mereka tuh kritis seperti itu. Jadi untuk ide tadi omongannya Pak Erik tuh lu setuju 100% tuh? Setuju dan udah nerapin. Karena pasti kan Pak Erik pasti menyadari banyak juga yang pasti bicara miring ke dia. Kenapa dia ambil PSSI? Pasti kan ini untuk jadi anak tangga dia untuk misalnya jabatan yang lebih tinggi gitu. Kan omongan sinisnya kayak gitu. Pak Erik meyakinkan enggak, lu bola tuh logikanya kayak gitu. Lu ditimpe memanfaatin mereka soal bola itu ditimpe lo. Pak Erik juga ngomong gini kan, kita itu mana gue ini kan gak ujuk-ujuk ngurusin bola. Iya benar. Iya kan, gue udah pernah punya Inter Milan, udah pernah beli perform lagi DC United kan, dia beli juga kan dulu. Betul. Jadi bukan orang baru. Bukan orang baru di olahraga, bukan orang baru. Iya. Dan ketika pegang juga nggak abal-abal lah, perform lah pasti. Iya. Jadi bagus kan. Tapi menurut lu kekuasaan politik digunakan untuk membesarkan olahraga itu hal yang lumrah aja? Ya kebalikannya bagus tadi lu bilang tadi. Bagus dong. Kenapa? Kayak misal
ketika misalnya sudah punya gua contohin regulasinya kan kita APBD udah nggak boleh lagi Nggak boleh, nih kan nggak misalnya boleh. kan artinya secara hukum pun itu udah dibatasi gini. gitu. Kalau orang tuh udah punya kedudukan di politik, punya power, tentu kan punya, ini paling simpel aja ya, punya relasi-relasi dengan teman-teman pengusaha. Ngobrolnya lebih gampang dong. Aku ada klub bola nih. Ini kayaknya bisa matching sama kamu punya anggaran marketing. Bisa nggak anggaran marketingmu sebagian di split di sini buat ngedein klub bola ini? Mutualisme kok, nggak ada yang dirugiin di sini daripada kamu buang di billboard mungkin ya, yang itu mahal dan belum tentu tepat sasaran. Ini loh aku punya database supporter, kebiasaan mereka seperti apa. Ini suka sama produkmu, ayo support, kan bisa kayak gitu itu. Dan kemudian nanti kalau misal perizinan pertandingan ada kendala, ada miskom atau ada apa, kan gampang tinggal telepon Mitra-mitra strategis. mitra-mitra strategisnya. Jadi ketika Sama dong. punya kekuasaan dialognya bisa lebih equal ya. Lebih equal, Iya. Atau lebih powerful ya. Iya. lebih boy. Benar. Equal itu gimana? terlalu humble loh, Ri. Kan emang kayak gitu kejadiannya. Iya, dia fakta politiknya kayak Fakta gitu. politiknya kayak gitu itu. Tapi kalau tadi sebaliknya, ketika orang mau ambil klub bola, orang mau ambil kepengurusan untuk dia bisa manfaatkan supporter itu sebagai political capital, dia akan nyusuk dengan sendirinya. Lu percaya itu nggak? Seperti yang tadi kata Pak Erik, lu pasti akan ditimpe. Percaya? Ada kejadian? Coba. Ada kejadian. Jangan sebut nama aja, jangan sebut nama coba. Ya kalau masalahnya spesifik itu jadi Iya. ini jelas ada Iya. ada kejadian lah kayak gitu itu, dan makanya kita nggak mau, bukan karena kejadian itu juga memang Nah, kasih ilustrasi dong kejadiannya kayak gimana? Misalnya lu manfaatin bolanya itu gimana gitu. nggak bisa maksimal ketika kemudian dikooptasi untuk kepentingan politiknya. Ini bukan Melihat- kamu kan? Apa? Bukan sampean kan, Mas? Bukan. Ternyata yang diharapkan tidak sesuai. Ternyata nih supporternya banyak. Oh, ini bisa jadi basis massa nih. Iya. Kemudian kan logika politik gitu ya. Basis massa nih kelihatan. Dihitung nih jumlah supporter sekian puluh ribu per kepala. Belum istrinya, gitu. Belum istrinya. Terus habis itu Belum sama pacarnya, sama ya kan? sama elit supporter ini dikasih sur pula kawan Kasih sur bola. Mantap Bang, ini 30.000 ke Abang nih Mas Iya, Jimmy. Asik lihat nih. Bang, udah. Abang angkat tangannya, mereka main drum band langsung makanya betul. Kayak gitu itu. Oh, Dan sampai sekarang komunikasi sama teman-teman supporter walaupun sudah nggak terlibat lagi, ya aku cuma nitip, hati-hati ya. Ini udah bagus nih. Sekarang kalian udah punya aliansi. Jangan sampai ada goyang-goyangnya, dan nitip jangan sampai digeret-geret ke politik. Oh, Tetap jadi ada kitohnya Persik Kediri. jadi ada yang pernah presiden orang memanfaatkan supporter untuk Kepentingan tujuan politik. Tapi gagal. Gagal itu apa outputnya? Dia nggak terpilih Nggak lagi. terpilih. Ini kepala daerah, anggota Dua-duanya. legislatif. Oh. Dua-duanya. Atau jangan-jangan gini Mas, ini kayak kita di bawah. Ya kebetulan tempatku nggak mau ngambil itu, Bud ya. Ya, Kalau kemudian ternyata ada yang bisa memanfaatkan dengan baik dan ada simbiosis mutualisme, ya silahkan. Cara orang kan beda-beda. Ya kalau tadi dengan kebesaran hatimu lu membantu mengembangkan klub ini, kesejahteraan macam-macam, ya kalau dapat apresiasi ya itu bagian dari apresiasi supporter tadi kan. Tapi apa manfaatnya ya buat politisi banyak ngambil alih klub nih sekarang, kayak Pak Iya. Eri kan juga punya klub nih sekarang. Apa klub apa? Persis Solo kan nih, ada kan Pak Eri kan Persis Solo. Apa ya, kan? Rick, ya? Udah enggak ya? Udah Dulu- enggak. dulu Siapa lagi sih ya. politisi pegang klub? Sebelum siapa jadi lagi? ketua PSSI ya. Oh, sebelum jadi ketua PSSI. Iya, Persis Solo ya. Politisi pegang Bayangkara FC itu. Oh, enggak. PS TNI ya. Itu bukan kepentingan politik, itu kepentingan bangsa nih. Gue pernah bos nonton PS TNI, PS Tira ya namanya dulu apa?
PSTNI ya? Awal-awal. Tira Persikabo. Dulu PSTNI awalnya. Ini gimana? Mau rusuh bos, tribun coklat tuh apa hijau semua. Tribunnya hijau semua. Gua nonton di TV kan, di tribun hijau. Itu supporter lawan rusuh juga nggak berani. Itu pernah jadi bercandaan di teman-teman supporter tuh. Waktu Bayangkara juara. Juara Mas, iya. Terus iya kan supporternya patwalnya itu. Tapi pengelolaannya bagus Bayangkara, Pak Marji bagus kemarin waktu pegang. Iya, top. Bagus. Bayangkara paling profesional, Mas. Presisi. Salamnya kayak gini kan. Oh iya. Itu ya itu kan bukan tujuan politik, itu tujuan untuk bangsa dan negara. Tapi yang politisi tadi itu lebih banyak gagalnya apa suksesnya, Mas? Dalam mengkonversi dukungan. Belum pernah ngecekin itu satu persatu. Belum pernah. Kebetulan belum pernah. Iya. Tapi tahu sama tahu aja lah ya. Tahu sama tahu, yang berhasil alhamdulillah. Ketum PSSI yang main politik itu siapa ya? Enggak ada. Pak Agung kan udah selesai jadi ketika dia jadi ketum PSSI dia udah nggak selesai aja kan, udah nggak jadi menteri aja paling kan kawan. Iya, nggak ada yang politik aman. Halid? Hah? Nurdin Halid kali ya? Iya. Amalannya lah matahari. Banyak bos, banyak bos. Iya. Gitulah. Dinamika itu ya. Nah, Pak Erik gokil sih, Pak Erik pegang PSSI. Gimana tuh? Ya. Apa sih hebatnya yang nggak kasat mata oleh publik menurut lo Pak Erik megang PSSI ini? Selain motivasi yang berganti. Iya, itu kasat mata. Itu justru tiap main datang kasih motivasi. Bayangkan. Udah kayak Adri Wongso. Tapi masalahnya ketika ngasih motivasi ini kan pemain-pemain kan juga selain ngelihat sebagai ketum PSSI, ini kan ngelihat wah ini bekas yang punya Inter nih dulu nih. Itu kan apa gregetnya beda pasti kan. Itu. Terus yang kedua, iya juara dunia bisa datang ke Indonesia lawan sama timnas kita dan akhirnya bisa memutus bercandaannya Cak Lontong kan. Apa tuh? Cak Lontong kan pernah bilang itu juara dunia itu nggak pernah menang dari Indonesia. Iya. Karena memang belum pernah tanding. Iya betul. Putus. Ya walaupun dan memutus ini ledekannya Pak JK setiap acara bola. Pak JK itu waktu jadi wapres 2 kali gue liput itu dia pidato gini aja. Kalian ini bicara bola prestasi dari zaman saya sekolah sampai sekarang prestasi yang kalian ungkit itu 0-0 saja lawan Soviet. Sampai sekarang itu saja yang kalian ungkit 0-0 Soviet. Pak JK. Iya. Sekarang udah bisa lebih. Udah bisa. Iya. Dan walaupun kemarin kalah, mereka kan pengalaman kan yang mahal kan. Wah, aku pernah lawan Lautaro Martinez gitu ya. Nah, pernah lawan juara dunia Matias Almeida. Ternyata larinya nggak jauh berbeda, dribblenya juga nggak jauh berbeda. Ini kan ngebikin semangat mereka kan. Mereka punya benchmarknya itu langsung juara dunia. Itu udah bagus buat itu mentally itu buat mental bagus loh. Buat mental bagus. Kadang-kadang itu komposisi pemain bagus-bagus, tapi kalau mental di timnya itu masih belum kebentuk, sama aja. Pas tanding beda. Oke. Berarti intinya Pak Erik ini punya international reputation yang selama ini profilnya nggak dimiliki oleh ketua PSSI sebelumnya. Betul. Gitu. Sehingga dia bisa ngebuktiin itu di PSSI dan mengisi kekosongan non teknis yang selama ini mungkin bolong gitu ya. Karena kan teknis lu bisa rekrut pelatih bagus, lu bisa rekrut direktur teknik bagus. Ini Hakim ini salah satu orang yang ini loh menurut gue ya. Kenapa? Yang paling dekat sama Pak Erik secara karya gitu. Oh. Sepak bola mungkin personal lu nggak sedekat itu mungkin ya, gue nggak tahu ya. Itu yang jadi repot itu sebenarnya. Nah, gimana? Jadi ketika dari Komisi 10 kemudian dipindahkan ke Komisi 6, mitra kerja Komisi 6 ini Kementerian BUMN. Ya. Kita anggota DPR suruh ngawasin mitra kerja kita Kementerian BUMN. Kita ngawasi seseorang yang kita idolakan, bos. Dulu kan
ngefans sama Inter kan zaman-zaman SD SMP kan. Aduh. Nah, Sudah itu kita masalahnya. selesai Udah aja ya. selesai berarti ya. Iya, iya. Selesai berarti ya. Ini di depan kita. Wah, Apalagi kalah dibantai 5-1 ini kan kemarin. Aduh. dulu yang punya Inter, pengusaha Ngapain sukses. sih beli Inter waktu itu? Terus Itu. dicalonkan cawapres oleh PAN pula sekarang kan. Mudah-mudahan jadi beneran. Iya, makin rumit, Mudah-mudahan. rumit urusan lu kan. Iya. Oh, itu malah makin rumit lu ya ternyata. Karena bias ya. Lu mengakui kebiasaan lu ini. Iya, tapi- Karena bias idola dulu pertama, Idola dulu. lama-lama kok lu makin banyak. Idola makin dulu. dekat, Makin dekat. Waktu acara-acara, misalnya lagi ada acara-acara PAN, kadang duduknya sebelahan, makan, ngobrol, gimana bola, mantap om, ya kan gitu Lu kan. panggil om belum? Manggilnya om, SKSD kan. Kalau kayak Bang Andre kan susah bos. Bang Andre ini mungkin happy sama Pak Erik kan. Tapi belum tentu partainya juga happy sama Pak Erik kan, ya kan. Jadi Happy gimana dong. nih? Belum Belum tentu. tentu. Ya bukan belum tentu sih. Naik turun. Nah ya terserah apapun dan pokoknya dinamika Dinamika volatilitas kehidupan. tinggi. Dinamika Kalau PAN kehidupan. ini Ini kan agak stabil kan. PAN kan stabil ya. Speedometer tuh di PAN nggak stabil. PAN itu naik pelan-pelan ya Enggak, kan. Erick Thohirnya maksudnya. Iya, Perasaannya Pan dan sama Erick Erick Thohir. Thohir kan solid dan agak stabil, tetap gitu. tebel dari kapan-kapan. Iya. Kecuali Pak Eriknya meninggalkan PAN ya, kita nggak tahu ya. Enggak dong. Ya kecuali. Iya, makanya kita Siapa tahu sampaikan Pak Erik enggak. bilang saya mau jadi wapresnya Ganjar aja. Pak Zul silakan ya bersama Pak Ini Prabowo. loncatnya jauh, habis bahas bola loncat langsung ke politik. Iya. Pak Erik ini, Pak Erik. Oh, Pak Erik ini. Nah, lu makan panggil om terus apalagi obrolan lu biasanya sama kawan nih. Ya, bahas-bahas tipis-tipis bola sih biasanya. Dia nggak bahas politik sama ente. Jarang. Gue mau nanya aja nih langsung nih. Ini 2 hari terakhir nih ada 3 orang nih, 2 jurnalis, 1 senior, ya, 1 lagi politisi, nanya hal yang sama. Bener nggak Dit? Pak ET kok namanya muncul lagi ya di kolamnya Mas Ganjar ya? Masa sih? Bukannya PAN udah justru lebih solid ke Pak Bowo sekarang dan PAN ya calonnya Pak Erik. Enggak nih gue denger semilir-semilir ini Pak Erik katanya muncul lagi namanya di Mas Ganjar nih beneran. Makin mendekati ke pendaftaran, suara-suara kayak gitu kan pasti bakal banyak muncul kan. Di politik ini kan soal persepsi aja. Isu-isu mulai naik. Ya tinggal tunggu keputusan finalnya aja kayak gimana. Tapi lu melihat ada timnya Pak Erik yang bergerak ke Ganjar juga gak sih? Enggak. Iya, di luar PAN. Di luar PAN? Ini Kalau di gua- luar PAN kita nggak tahu ya. Kalau di internal PAN nggak ada. Nggak ada. Ya, maksudnya Pak Oh, berarti ini intinya kalaupun iya benar, ini gerakan di luar PAN lah gitu. Ya mungkin, tapi kan kita juga nggak bisa tahu memang sekedar mengatasnamakan timnya Pak Erik atau memang beneran timnya Pak Erik kan kita nggak tahu. Oh, tim-tim ini banyak ya. Yeah. Iya kan? Olah-olah kan banyak bos. nih jurnalis senior yang banget ya. Lu Pak reputasinya Iya. ugal-ugalan kan. Iya. Dia ngomong gini. Coba Dit, kamu cek ke titik-titik ini salah satu petinggi PDIP. Nama ET masuk lagi nih. Ini bahkan bukan pertanyaan. Pemberitahuan. Info pemberitahuan. Iya. Ini jurnalis yang reputable. Tim sempalannya selalu ada ya. Tim sembal pasti ada lah kalau kayak gitu. Ada aja yang bergerak. Ada aja. Tapi beneran A1 atau sekedar olah-olah kita kan nggak tahu kan. Iya. Beneran Pak Erik punya Tapi tim atau sub kekuasaan partikelir? bisa juga ceritanya kayak gini kan. Apa tuh? Habis udah agak bergerak, udah kita mainkan di Ganjar nih Pak. Gitu. Oh, jadi FYI aja. FYI. Ya, habis itu baru dikasih tahu. Kita setia bawa sama Kan Pak Bowo. di politik banyak kayak gitu kan. Inisiatif Iya. dulu ya. Udah dia gerak dulu kan, baru laporan. Kan? Setelah kita hampir 4 tahun belajar di politik ya kan. Ternyata jurusnya tuh macem-macem. Ada yang tiba-tiba udah lurus. Set ada tikungan tajam. Itu Caimin. Ada. Itu Caimin. Sebut nama dong. Iya, tapi kan itu kan pilihan masing-masing. Ya kalau kata Pak Zul kan sen kanan belok kiri. Kalau kata ketum ini kan, Mbok ya kalau belok jangan lupa kasih rating dulu. Biar temen-temennya nggak kaget. Tapi punya- Lebih ke kaget ya, bukan sakit hati. kaget. Hei, lu.
U-turn nih. Tapi kan maksud gue yang gue pikirin dari ini bukan cuma nasi Pak Erik ya. Jurusnya macam-macam. Iya. Jurusnya macam-macam. Apalagi yang lu pernah alami yang aneh-aneh jurus. Lebih banyak tipu di olahraga apa tipu di Ya, tipu olahraga politik. mana lebih ngeri daripada tipu politik? 11-12 kan. Kayaknya emang kehidupan kayak gini deh. bergulat dari satu tipu ke tipu pernah lainnya. tipu gak sih? Sama tipu BUMN lebih keras mana? Oh, bukan kena tipu. Pernah awal-awal waktu jadi DPR Komisi 10. Kita lagi di toilet nih. Udah nyiapin materi. Ya kan buat pembahasan ke mitra kerja. 10 itu mitranya pendidikan ya. Pendidikan, Olahraga, pariwisata. Aku fokus di olahraga sama pariwisata ya. Pendidikan karena di situ di PAN tuh ada profesor. Jadi kita nitip ke dia aja kalau nyuarain. Lebih pinter, Bos. Jadi aku fokus di olahraga sama di pariwisata. Udah nih lagi di toilet. Toilet adalah teman sama anggota senior. satu partai. Beda. Ngobrol, nih gimana Mas? Oh, Di toilet. di toilet. Habis waktu cuci tangan itu. Ini gimana? Oh gini Pak. Kita jelasin lah tentang olahraga kan. Taunya sama dia dibuat materi ngomong dong. Dicuri materi kita, Bos. Sumpah kejadian. Ini Kejadian. omongan gua. Kejadian. Dan lu gak Kan dia mungkin duluan ngomong daripada lu. ngomong duluan daripada kita. Dan itu isi plek-ketiplek pikiran Plek but. yang riset kamu riset segala macam. Kita kan dalam hati bilang asu. Tipu. Itu kejadian. Hah? Wah. Dan Tai. merasa bersalah nggak? Maksudnya bar bubar gitu ya? Enggak ada. Nyamperin kamu, enggak Kim, ada. sorry Thank ya, you Kim. materi. Enggak ada. Kim, sorry ya Kim, aku Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Minimal kan itu kan habis itu bisa jadi lebih akrab kan minimal. Enggak ada. Enggak juga. Enggak Makasih ada. Kim ya, nggak ada. Nggak ada, Makasih Bos. nggak ada, minta maaf. Enggak ada, Bos. Kayak nggak ada apa-apa. Itu enggak ada apa-apa. Urusan materi itu belum urusan duit. Masih lebih tinggi lagi tipu. Level tipu menipunya lebih tinggi lagi. Itu hal yang simpel ya, tapi Simpel, kita cuma bengong doang. Ya, bajigur. kita ngomong apa ini ntar? Udah diomongin. Udah diomongin dulu. Nggak mungkin. Aduh. Gue tahu. Nggak mungkin saya sama dengan bapak tadi. Enggak mungkin lah. Gue tahu Senior partainya itu. nih. Kayaknya. Bukan periode kedua. Iya tahu. Bukan periode kedua. Oh, artinya udah lebih senior lah. Lebih senior. Iya. Kita di Komisi 10 tuh kan Oh, makanya tenang. Kalau periode kedua masih agak nggak enak, Bos. Periode kedua tuh masih yang game. Aku tak Anu ya. traktir makan nih, Pi. Udah dewa ini, udah dewa. habis kencing cuci tangan. Oh iya itu gini Pak. Oh gitu ya. Terus dia menggalinya. Kita kan seneng nih anak junior dapat apresiasi dari senior kan seneng. Wah ya kan. Dapat nih validasi nih. Di respect kan. Dimakan dong materi kita. Tipu kan. Kalau tipu olahraga apa tipu olahraga yang paling ini? Oh pernah itu. Menyakitkan. Pernah. Waktu kita mau nyuarain bareng-bareng ke PSSI waktu COVID. Aku lupa detailnya apa waktu itu Bud ya. Jadi ada nih yang telepon nih. Bro, kita nanti gini aja suaranya ya. Oh gitu bro ya. Oke. Udah. Kita sama lah. Nyuarain A ini kan. Dia nyuarain B dong. Bajigur. Padahal udah saja. Itu kan Di DPR lebih banyak lagi yang kayak gitu tuh ya. Nanti kamu ngomong ini, kamu ngomong ini gitu ya. Ternyata salah semua. ternyata salah semua. Iya. Dia doang yang benar kan? Dia doang yang benar. Ya, makanya jurusnya macam-macam ternyata. Dan politik sama bola beti lah dunia persilatannya. Jadi beda tipis. Karena pemainnya mirip-mirip ya. lu nggak bisa lihat sesuatu itu lurus-lurus aja tuh benar salah itu udah nggak bisa jadi modal lu berpolitik di Indonesia tuh ya. Cara berpikir benar salah ini. Kan orang kan wah lu penjilat gitu kan misalnya kan. Iya, mau ngelakuin kayak gimana pun juga pasti bakal ada sisi orang yang nggak setuju juga kan. Jadi pada dasarnya orang itu baik di politik tuh nggak ada lah ya. Kita tuh membayangkan mereka ya homo homini lupus aja gitu ya. Iya soal materi aja bos diambil Iya. materi hakim bos. Nggak karena betul. Iya kan udah kayak anak SMA bos. Ini lebih barbar itu.
Di anak SMA nggak ada kayak gitu, ambil jawaban teman lu kumpulin atas nama lu, nggak ada. Kejadian awal-awal di Komisi 10. Kalau dulu kan kalau kita sekolah pasti ngari. Kalau nggak mau kasih contekan tuh kita kasih aja tuh gitu kan tangan kita tuh kan, atau kasih penggaris atau biar nggak dicontek kan sama kawan kan. Ya udah masing-masing aja. Iya, tapi atau paling ngelaporin kan. Iya. Ini kan harapannya kita cerita, satu diapresiasi, yang kedua kalau ada yang nggak tepat diarahin nih. Atau pengembangan diskursus. Wah. Bos haup. Dan dikeluarin sama plek-tiplek. Ya. Nah, lu pindah Komisi 6 habis itu. Ini tipu-tipunya lebih tinggi lagi nih pasti ini kan. Di Komisi 6 tuh lebih banyak belajar. Enggak, serius. Kita justru pembelajaran lebih banyak itu di Komisi 6. Karena ketika di Komisi 10 itu ya sempat vokal di Komisi 10. Yang kita suarain juga sempat tembus jadi undang-undang. Kemudian pindah di Komisi 6. Awal-awal masuk Komisi 6, Rek. Ini kan yang di TV-TV semua ini orang-orangnya ini. Wah, sekarang kita satu komisi nih. Nah, kalau kata Opung Pandai jagoan semua nih. Ya udah baru mulai belajar di situ. Apa? Komisi 6. Iya, TV-TV. Iya, Pak. Oh, siapa aja? Andre. Ada Bang Andre, ada Bang Dedi, ada Mas Nusron. Oh iya. Ada Pak Herman Hairon di situ. Herman Hairon juga 6 ya kan? Di 6. Terus apa lagi ya 6 ya? Apa lagi di 6 itu? Ketua Bang Adian Apitupulu enggak ya? Itu 7. Gunhar 6 tuh. Gunhar enggak, Gunhar 7 ya. Gunhar 7. Jangan di-eksplisit. Oh iya, sudah. Iya. Mitranya perminyakan. Nah, terus sekarang nih banyak isu BUMN nih. Salah satunya rame tuh. Ya, PMN ya. Iya, kayak misalnya kan sekarang analoginya gini kan, apa kampanyenya BUMN tuh makin lama makin sehat, dividen yang diberikan pada negara juga makin tinggi. Artinya ya itu kami makin top lah mengelola BUMN ini. Tapi kalau kita lihat dari penyertaan modal negara deh Mas kepada BUMN, ini kan salah satu indikator ya bagaimana negara tuh membereskan apa yang tidak beres di BUMN. Let's say 2019 angkanya sekitar 19T PMN-nya. Sekarang tahun ini berapa Mas? 47. 47. Itu munggah. Artinya loh kok makin lama makin munggah nih pajak kita dipakai untuk nyusui BUMN gitu. Logikanya gimana Mas? Ini apakah idola Anda ini masih dianggap berprestasi nggak di dalam hal ini? Kita bicara BUMN ya, yang sering saya sambil buka materi ya. Yang sering saya suarain waktu rapat itu dan saya nitip ke Pak Erik itu, BUMN ini jangan korporasi bermental birokrasi. Hampir kebanyakan dari mereka itu masih sering aji-aji mumpung. Mereka ini BUMN ya? BUMN, sering saya sampaikan di rapat, Erik nitip ya, ini kan Pak Erik latar belakang pengusaha sukses, tolong diberesin. Memang pertama dari mentalnya dulu. Kan jargonnya kan juga udah akhlak gitu kan. Saya nitip dirubah tuh mentalnya, terutama di generasi muda. Makanya sekarang kan ada BUMN muda dan kemudian yang muda-muda ini juga udah mulai di upgrade. Jangan sampai yang sudah di jajaran atas, sudah senior nggak mau ngangkat yang bawah-bawahnya. Ini kan berusaha dirombakkan sama Pak Erik kan. Saya nitip ya korporasi jangan bermental birokrasi, terlepas memang ada aturan. Kalau yang belum TBK itu kan masih tunduk di bawah undang-undang BUMN kan. Tapi yang udah TBK kan udah murni korporasi. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara PMN, praktis PMN zamannya Pak Erik itu dari tahun 2020, bukan 19. Karena 19 itu masih ikut penganggaran Burini. Enggak, tapi maksudku ini bicara angka. Ya. Angkanya kan naiknya ugal-ugalan. Nah, dalam hal ini bermental birokrasi ini maksud Anda gimana? Dalam artian BUMN pengelolaannya harus untung atau kalau birokrat kan nggak perlu untung kan? Atau feodalistik? Feodalistik. Feodalistik. Masih ada, masih. Izin Pak. Sepurane. Itu. Udah Pak. Ya kan nggak bisa gitu kan, mesti apalagi perkembangan zaman sekarang. Bermental feodal ya, bukan birokrasi dalam hal ini. Gua agak masih ada yang feodal masih ada. Iya. Masih ada. Ya, kemudian yang kedua kita bicara PMN ya. Jadi kalau di 2019 angkanya tadi berapa? 17. Ya 19. Pokoknya di bawah 20 lah ya.
Kemudian kalau kita berbicara zamannya Pak Erick itu sampai dengan proyeksi di 2024 besok itu angkanya di 237,9 triliun total selama 5 tahun periodenya Pak Erick. Tetapi dividen, ini kita baru bicara dividen ya. Dividen yang dihasilkan itu proyeksi sampai dengan proyeksi tahun depan itu di 278,73 triliun. Jadi proporsi antara dividen yang diberikan sama PMN yang diterima itu lebih banyak dividen yang diberikan. Ini kita belum berbicara sumbangsi pajak sama yang lain-lainnya. Artinya tetap untung lah. Untung. Secara dividen dibandingkan PMN masih untung. Berapa PMN 5 tahun berapa? 238 lah. Kemudian proyeksi dividen 200 sampai dengan 2024 besok 279. Ya. Itu proyeksi loh ya, itu masih proyeksi. Enggak dong, sampai dengan sekarang itu kan proyeksi kan karena dengan proyeksi di dividen tahun depan. Iya. Berarti belum ditambahin dividen tahun depan kan? Belum, sama. Ini yang PMN itu juga belum ditambahkan PMN untuk tahun depan. Iya. Kalau angkanya dikeluarkan masih sama juga 55 banding 45. Tapi itu udah 55 dividennya. Tapi itu kan hampir remis, Mas. Apa? 5545 itu kan hampir remis. Loh, daripada minus. Dan fairnya Pak Erick itu dia berani loh ngebuka bobrok-bobroknya BUMN itu. Ini kan bom waktu. Dan banyak kejadian bukan di zaman dia. Dicuci piring aja ya. Karya, bukan di zaman dia. Dia membuka tabir Garuda, akumulasi dari zaman-zaman sebelum-sebelumnya dibuka. Mereka udah nggak bisa berlindung di balik COVID. Lah emang pengelolaannya nggak bener. Garuda tuh kong kali kong dengan lesornya. Ini kan karena kebetulan saya juga anggota panja penyihatan Garuda waktu itu ya. Kong kali kong sama pihak lesornya itu luar biasa. Jadi pesawat baru keisi 150% baru BEP. Nggak ketemu kan cara mikirnya. Harus ada yang duduk di sayap. Harus baru BP. Pengki di situ ya. Ini makanya Pak Emir masuk. Kemarin tuh baru ya. Iya, macam-macam kan. Macam-macam. Karya dibuka tabirnya sama Pak Erick. Makanya Peter Gonta ngomel-ngomel mulu. Ngomel mulu. Jadi so far ya yang dilakuin ini berani banget. Bahkan mau merampingkan anak cucu perusahaan yang jumlahnya banyak banget. Kan mau dirampingkan. Tapi kan holding itu secara politik kan sebenarnya nggak bagus kan sebenarnya ya. Nggak bagus karena apa? Ya slotnya makin dikit buat komisaris gitu. Nah berarti dia berani ngambil langkah di situ yang belum tentu menteri-menteri yang lain berani loh. Iya benar. Holding itu bagus secara profesionalitas, tapi secara governance, tapi secara politically incorrect. Pos-pos yang harusnya kalau perlu ditambah cicit-cicitnya juga dipikir. Posnya makin banyak. Biar Dinda ini hasilnya korupsi kan. Berarti kan main Dinda. Hasil lu Dinda. CV Dinda. Dinda. Banyak juga nanya dia kayaknya. Iya, dia pasti di TV banyak. Kamu di TV banyak masih kan Mas, apalagi Komisi 6 kan. Komisi 6 kita nggak bisa kayak gitu, Bos. Komisi 6. Nolanya gimana, Mas? Komisi 6 PAN dekat sama Erick Thohir urusin bola kurang selesai. Cicit nggak apa-apa lah, Mas. Kita masih punya jurus. Ya. Gimana? Kita masih bau kencur, tidak tahu apa-apa. Enaknya gitu ya. Jadi underdog gitu ya. Jago tapi orang nggak percaya juga gitu kan. Ya mudah-mudahan jago. Ada kawan kita dulu branding dianggap tolol nih lu pakai juga ya ternyata ya. Enggak sih, kita apa adanya aja lah. Iya. Ada teman kita ya Ri ya. Agak senior juga dapatlah komisaris BUMN ini kan. Aku itu bajingan katanya udah gitu. Gajiku 50 juta.
Orang-orang nanti tahu aku komisaris. Minta proposal. tak hitung-hitung sak bulan 80 juta. Minus Aku malah. minus 30 juta bajingan katanya. Korban CV. Korban CV. Aduh katanya. CV. CV Minta. sini. Tahunya minus kan 30 juta. Ya Kanda, tolong dulu dibantu Kanda. Itulah ada temanku Mas. Teman kita Terus lah pasti dalam kamu kasus kenal juga. Garuda ini gimana? Apa yang keberanian Pak Erik menurut lo? Ngedobrak lesor itu kan nggak gampang kan. Lesor tuh coba kamu jelasin dulu Mas. Lesor itu apa Mas? Perusahaan yang nyewain pesawat. Nah, Iya kan pesawat kita Kan tuh bisnis maskapai itu kan kita sewa pesawat tuh semua nggak ada yang beli kan. ngambil selisih doang kan. Sewa dari lesor, nanti tinggal ditambahin cost manpowernya, kemudian cost operasionalnya, tetek bengek plus marginnya berapa, udah dibagi sama target okupansi seatnya, ketemu tuh harga jual. Nah masalahnya ini udah bengkak duluan. Udah pemain-pemain udah kumpul situ duluan deh. udah dibanca banca. Iya benar. Iya banca. Oh, itu bener ya katanya pas ya. Gitu. Maksudnya kalau memang ada kayak gitu ya jangan dirubahin perusahaannya lah. Terus Pak Erik ngapain dibongkar sama Pak Erik? Bongkar, termasuk di Karya kan berani kan, dibongkar semua tuh. Bahkan menyuarakan kalau perlu dibikin panja sekalian di Komisi 6 penyihatan BUMN Karya. Tapi kemarin sempat rame itu Bro siapa nih? Broron. Broron itu kan Kaitan. ungkapin soal itu banyak Vendor yang nggak dibayar. vendor nggak Banyak, dibayar emang sama banyak. Karya. Banyak. Tuh perusahaan udah tutup, terus direksi yang di perusahaan dilikuidasi lu malah jadi direksi di perusahaan yang lain di BUMN juga. Iya, ada kejadian-kejadian kayak gitu. Kalau kaitan vendor-vendor nggak dibayar banyak. Itu Yang nyampein, kemana mereka harus nyampein mengadu ke itu? saya dan ke teman-teman ini gimana Mas? Wah ya udah deh kita coba bantu deh, kita coba dorong deh. Mudah-mudahan bisa. Ada yang tagihan 2017 sampai dengan sekarang belum dibayar masih ada. Itu kan yang mau diurai keruwetannya sama Pak Erik. Jadi sekilas saya melihat ya, nggak tahu nanti mungkin teman-teman BUMN Karya mau mengkoreksi saya silahkan. Ya kan? Tinggi nih. Tinggi nih. Patut juga kawan nih. Ya lah. Ada duit masuk. Ini ada 2 project ya. Nggak kelihatan ya? Oh ini. Agak tinggi. Ada kayak gini. Ada 2 project nih. Project A sama project B. Ya. Ya kan? Project A ini pendanaannya udah minus. Oke. Nah, kemudian dapat project B. Project B dapat duit bukan dibuat nyelesain project B. Tapi dana project B dibuat nutup kekurang untuk menyelesaikan project A. Oh, akhirnya Jadi muter terus kali. akhirnya project B utang lagi. Project B ngutang lagi. Ada Ini proyek C buat proyek muter terus. B. Oh. Muter terus. Dan haji mumpungnya gede banget. Project manager di daerah itu kan oknum project manager di daerah itu kan udah kayak raja. Masa sih Mas? Iya. Kalau ada yang keberatan silakan disampaikan ke saya. Gak ada tuh kayak teman saya gaji 50 juta, proposal 80 juta minus 30 itu Nggak gak ada tuh. Surplus. Kayaknya BUMN kawan lu itu udah ditutup sekarang kayaknya. Kawan kita lo aja lu senior itu. Jadi terlepas BUMN Karya kemarin itu dimintain untuk menyelesaikan penugasan dan aksi korporasi, ya ada salah kelola aja di situ. Pernah rapat sama BUMN Karya, saya sampaikan. Ini perusahaan itu dibentuk pakai modal dari negara. Oke. Kemudian pasarnya disediain sama negara. Artinya proyek-proyek APBN. Project-project BUMN Karya ini kan nggak jauh-jauh daripada Jalan antara APBN Iya. atau mungkin BUMN saudara mereka Iya. untuk menyelesaikan itu. Modal disiapin, pasar disiapin. Udah nggak perlu mikir gimana cara jualannya, gimana cara cari proyeknya. Enak banget ya. PR mereka itu cuma suruh mengelola yang baik dan benar. Good corporate governance harus Nah. jalan. Kok masih bleeding? Ya mungkin sekolah saya kurang tinggi, nggak tahu caranya gimana. Mungkin teman-teman itu jauh lebih pinter. Saya sampaikan seperti itu. Kok masih minus gimana saya nggak tahu ya.
Orang saya nggak tahu ilmunya, saya sampaikan seperti itu. Hampir semua bleeding. Karena rantai setan tadi itu ya. Rantai setan tadi itu. Dia dan mungkin kultur Haji Mumpung juga. Kejadian. Kejadian. Berarti ini yang terjadi hari ini tuh dampak dari gaya hidup yang tidak sehat selama ini ya. Ini kembali ke banyak polusi lagi. Berarti banyak polusi. Kembali ke podcast kesehatan lagi. Untuk mengakhiri ya. Untuk mengakhiri gitu kan. Berarti gaya hidup selama ini yang nggak sehat berarti ya. Iya bisa jadi seperti itu Bapak. Terlalu banyak gula. Anda jangan bisa jadi. Ini pakai analogi aja jawab. Ini ada satu analogi dari Muhammad Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan, soal BUMN yang setelah sekian puluh tahun masih tetap disusui oleh PMN. Saya nggak mau sebut BUMN ya. Kawanan ini terlalu sopan Dia nyebutinnya gini Mas. Kalau kamu umur 3 tahun, 1 sampai 3 tahun kamu masih disusui sama ibumu, itu adalah wajar karena kamu nggak bisa nyari makan sendiri. Tapi kalau kamu umur 18 tahun, kamu masih minta susu sama ibumu, itu namanya pornografi katanya. Iya benar, setuju. Nah banyak BUMN yang melakukan tindakan pornografi sampai sekarang udah sekian puluh tahun umurnya masih minta disusui. Masih. Dan PNM ini masih. PMN ini gede gara-gara. Nah, tapi menyusui. Tapi gini, PMN itu juga ada yang digugakan sebagai penugasan. Nah, kadang-kadang BUMN karya itu berlindung dengan penugasan, bukan aksi korporasi. Berkali-kali saya dan teman-teman fraksi PAN tuh bilang, "Loh, kalau memang penugasan, coba presentasikan kepada kami mana buku penugasan, mana buku aksi korporasi." Jangan-jangan arahan lurah aja nih isinya, Pak. Kita bertabrak situ doang. Arahan lurah, Pak. Kita bertabrak situ doang. Bos. Itu nggak mau menyampaikan. Tapi kembali lagi soal PMN ya supaya lurus ya. Iya, betul. Tidak semua PMN itu digunakan untuk penambahan modal ke BUMN. Ada memang beberapa itu yang murni untuk penugasan. Dan itu diawasin ketat sama Pak Erik. Ya kalau memang penugasan untuk penugasan. Jangan sampai kemudian dikasih untuk penugasan, ternyata disuruh bayar utang. Nah masuk lagi nih ke diputer-puter doang. Itu lingkaran Saiton. Lingkaran Saiton tadi. Kayak IKN gitu-gitu kan pasti kan penugasannya lebih kental kan. Penugasan. PP yang barusan ini kan HK itu kan Trans Sumatera itu kan. Kalau PP mantap itu. PP. Apa? PP mantap nggak PP? P aja. Aduh, sponsor kita nih. Sponsor kita nih. Ada. Ya, KSPSI AGN. Oh, KSPSI AGN ini apa sih? Ya. Serikat Buruh Anti Oligarki. Andi Ganine nawe ya. PP gitu, punya. Ya, so far teman-teman Komisi 6 pada appreciate lah sama Pak Erik karena berani membuka tabir. Borok-boroknya di BUMN dan berani pasang badan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di BUMN kita. Mantap. So far seperti itu. Gue tercerahkan hari ini. Iya. Gitu bos. Gila juga ya. Memang ini masalah gaya hidup yang nggak sehat ya. Ya. Bajunya kebesaran mungkin. Iya. Atau badannya kegedean. Kasih dulu kampanye dapil Anda sini. Apa? Kita kasih kesempatan nih dapil mana? Coba coblos. Dapil Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun. 6 daerah, 2 kota, 4 kabupaten. Nama lengkap Abdul Hakim Bafaki. Instagram Abdul Hakim Bafaki. Nomor urut insya Allah 1. Partai Amanat Nasional. Nomor urut 1. Ketua umumnya Pak Zulkifli Hasan. Capresnya siapa? Cawapresnya siapa? Capresnya Pak Prabowo, cawapresnya insya Allah Pak Erick Thohir. Kalau Pak Erick pindah ke Ganjar, apa kapan pindah Ganjar juga? Enggak lah, nggak mungkin kayaknya itu. Nggak tahu kita. Udah bilang nggak mungkin loh, bos. Nanti nggak tahu kitanya gue potong. Nggak mungkin aja. Biar makin mantep betul. Ya, oke Kamsyah. Mas Hakim. Thank you teman-teman semua. Mantap ya. Tonton terus Total Politik. Tercerahkan oleh Mas Ari dan Mas Budi terbaik. Atas suwun. Assalamualaikum.